Orang baik. Nah, ini sisa yang kemarinnya masih 34. Ini yang baru datang hari ini. Untuk yang 40 box yang kemarin sempat tertunda karena uangnya belum masuk. Tapi uangnya sudah masuk, jadi sudah Mas Tulus belikan. Berkah buat kita semua ya. Yang ini buat di Garut, yang ini nanti akan dibawa sama TRN ke Cianjur ya. Semoga sampaikan pahalanya. Amin. Assalamualaikum orang baik. Ini yang sudah membantu sedikit donasi untuk Al-Quran 40. Ini akan dibawa ke Garut. Sama ini mixer yang kemarin sudah Mas T infokan ya. 1,5 second ya Om ya. Jadi second memang 1,5 murah. Kenapa murah? Karena dia second. Alhamdulillah ya. Yang penting ada buktinya. Aku second tapi layak pakai. Mau dibawa di Garut. Mau dibawa ke Garut ya Om ya. Kapan sih lu ke Garut ya? Munggahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sudah membantu terima kasih. Berkah barokah buat kita semua. Amin. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini, edisi ke tanggal berapa dah pokoknya hari ini dah. Lupa tanggalnya guys. Tanggal 17 Maret 2022 ya. Tepatnya di hari Kamis, di malam pas banget sama malam Nipsu Sya'ban ya teman-teman. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin selama bertutur kata sebelum-sebelumnya banyak perkataan yang tidak berkenan atau menyinggung misalnya, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya nggih. Nanti semoga pas udah bulan puasa, kegiatan kita berpuasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran dan juga kemudahan selalu. Oke? Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa langsung pencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan juga untuk kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang, salam rindu, salam kangen. Jangan lupa like-nya dulu, di-share apabila penting, dan juga satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip ya. Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh subscriber, kerjasamanya luar biasa. Jadi Sulawesi ada, Banten ada, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jogja ada walaupun belum ada kabarnya, Jambi, Bengkulu, kemudian dari Padang belum ada. Terus yang sudah dari Sulawesi, dari Bali, alhamdulillah. Jadi Mas Tulus masih butuh dari Gorontalo sama dari Papua, Provinsi Papua. Siapa tahu masih bisa bantu, silahkan hubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi nggih. Terima kasih banyak orang baik tanpa terkecuali buat semuanya, kerjasamanya luar biasa. Satu info juga, di video yang sebelumnya Mas Tulus sudah tayangkan sebelumnya, ada video penyerahan speaker untuk majelis taklim yang ada di Rawaji itu di kampungnya Mas Tulus. Kemudian Mas Tulus juga sudah tunjukkan ada video pengambilan ada Al-Quran yang kemarin sudah sempat terpending selama yang sudah pesen 40 buah Al-Quran dan baru dipending, ternyata dananya sudah masuk, langsung Mas Tulus berikan, dan tadi malam barangnya sudah ada ya teman-teman. Dan yang sisa 79 yang kemarin dibawa ke Cianjur yang 35-nya, kemudian sisa yang 40 untuk Al-Quran yang 40 buah itu dibawa ke Garut sama Bang Cie, pimpinan dangdut Mas Tulus itu loh. Dan untuk yang sudah sedekah mixer senilai 1,5 juta, terima kasih banyak.
Mixernya oke, mixernya second, mixer untuk ibadah di masjid, di salah satu masjid yang ada di Garut itu second, dan tadi malam sudah dibawa ke sini dan sudah dibayar, sudah cash dan akan segera disalurkan ke salah satu masjid yang ada di Garut. Nah, aku tanya lagi, sebetulnya di Garut itu speakernya udah dapat belum? Ternyata untuk corong toa yang untuk azan itu belum dapat, teman-teman. Butuh dana sekitar 2,1 juta. Jadi itu membutuhkan 3 corong ya, di satu masjid itu membutuhkan 3 corong. Satu corongnya itu harganya Rp700.000. Jadi membutuhkan dana 2,1 juta. Siapa tahu teman-teman yang lagi nonton, siapa tahu teman-teman yang lagi menyimak ini mau turut membantu, silahkan langsung hubungi Mas Tulus saja, nggih. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya yang sudah membantu. Al-Qur'annya sudah cukup ya teman-teman. Untuk sedekah bumi juga terima kasih, ada hamba Allah yang mensisihkan rezekinya untuk sedekah bumi. Teman-teman yang membantu sedekah bumi juga secara pribadi aja langsung hubungi Mas Tulus, nggih. Siapa tahu punya rezeki atau pengen, kemarin banyak yang sudah membantu, Mas saya pengen bantu sedekah bumi tapi gimana caranya. Nah, sekarang Mas Tulus sudah open mandate, asik open mandate. Mas Tulus sudah buka donasi, silakan teman-teman yang mau bantu untuk sedekah bumi langsung transfer ke rekening Mas Tulus, sudah yang untuk yang sudah punya, atau yang belum bisa langsung DM ke Mas Tulusnya langsung, nggih. Silakan, terima kasih banyak. Teman-teman juga terima kasih untuk yang sudah bantu. Aku ngerayu Mbak Ida dong semalam dapat uang 600.000 buat nasi box. Katanya gini, nanti tak beliin jajan ya Mas Tulus. Aku nggak perlu jajan Mbak, yang penting isi nasi box. Betul dong, beliau langsung transfer 600.000. Nih, masukin ke nasi box. Alhamdulillah Mbak Ida, makasih ya cantik. Murah rezeki, sehat selalu. Pokoknya teman-teman yang masih mau tambahin buat nasi box, silakan langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya untuk satu nasi box itu Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Langsung transfer ke nomor yang ada di kolom deskripsi, nomor rekeningnya ya. Dan yang mau pesan minyak bidara tinggal sisa 4 buah lagi. Tinggal 4 buah lagi, dan ada lagi mungkin nanti di hari Selasa ya saudara-saudaraku. Barangnya itu inden, barangnya susah mendapatkannya, jadi agak sulit, harus menunggu pengiriman, kemudian baru Mas Tulus kirim lagi. Jadi tidak bisa instan seperti yang online. Ada yang online dengan harga yang mohon maaf lebih murah ya, saya tidak bisa menjamin itu asli atau tidak, karena ekstrak daun kalau dijual murah itu mungkin dicampur sama minyak dan lain sebagainya, kita kan nggak pernah tahu. Nah, sekali lagi kita harus tetap hati-hati. Nah, teman-teman yang mau bantu, yang mau pesan minyak bidara bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan tanah yang masih Mas Tulus butuhkan tuh masih dari Gorontalo dan juga Papua. Yang bisa menghubungi Mas Tulus langsung hubungi Mas Tulus di Instagramnya, ada bigtulus_pp2, ataupun langsung hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, nggih. Terima kasih banyak orang baik yang sudah sedekah, sudah bantu sedekah Al-Quran, bantu semuanya. Terima kasih banyak. Mas Tulus doakan berkah, sehat selalu, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan semoga Allah kabul hajat baiknya apapun hajatnya ya. Terima kasih banyak, amin ya Allah. Matur sembah nuwun orang baik. Pokoknya masih ditunggu support-supportnya. Berapa menit ini Rek? Aku pakai kacamata jadi nggak tak jelas. Kacamataku sudah mulai error, wes tak buka wae, timbangannya aku mumet ya. Hari ini kayaknya Mas Teh harus periksa mata. Periksa mata kira-kira habis berapa ya? Karena kacamatanya sudah tidak sudah tidak greng lagi. Kayaknya minku udah nambah lagi deh kayaknya ya. Oke, hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Aku pengen bahas, kemarin banyak yang bertanya-tanya soal gini, secara detail ya teman-teman. Aku banyak melihat sebuah video atau postingan di Instagram, di TikTok yang viral itu mengatakan kalau kegiatan pengumpulan tanah di 34 provinsi itu katanya musyrik atau haram. Dan ada salah satu akun di Instagram sama di YouTube nyerang saya, minta dijelaskan, Mas jelaskan, kalau enggak berarti kamu tuh sok dukun dan lain sebagainya. Oke, saya sebetulnya sudah menjelaskan secara detail di video-video sebelumnya terkait dengan tanah yang dibahas di sini, atau kebijakan presiden mengumpulkan tanah dari 34 provinsi dikumpulkan di titik nol IKN kita yang baru dan lain sebagainya. Sebetulnya Mas Tulus sudah menjelentrekkan ki bosongan tirek, sudah dijelaskan secara detail untuk soal itu, tetapi mungkin si beliaunya yang ahli surga ini tidak menyimak dengan baik, sehingga sebenarnya bukan penonton videoku, tetapi dia hanya nyinyir tok gitu loh teman-teman. Jadi dia itu bukan pemirsaku. Kalau dia nonton videonya seharusnya dia paham, dia tidak minta dijelaskan, tapi dia minta dijelaskan lagi. Wah, berarti emang orang ini ditakdirkan untuk menjadi hatersnya Mas T di Big Tulus Official.
Ora apa-apa, tak dongake panjang umur rezeki ya Mas ya. Nah, di video ini Mas Tulus pengen sedikit menjelaskan secara detail lagi. Kalau kemarin masih agak kurang detail penjelasannya soal tanah ini sebenarnya fungsinya untuk apa. Sebetulnya Eyang juga sudah menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang memang sudah dilakukan dari dulu. Contohnya pindah rumah ataupun anak kecil yang mau dibawa ke rumah orang yang rumah yang baru itu biasanya disuruh bawa air dan juga tanah dari rumah yang lama biar anaknya nanti kerasan atau bayi dan lain sebagainya. Sorry, yes ini adalah budaya Jawa. Yes ini adalah kebudayaan kita atau tradisinya orang Jawa. Tetapi menurut aku gini ya teman-teman ya, ketika ada yang mengkategorikan ini haram, mengkategorikan ini musyrik, menurut aku gini, apakah yang dilakukan tadi melanggar agama? Apakah yang dilakukan tadi melanggar etika agama? Ngumpul no tanah dan air kemudian digunakan untuk membangun sesuatu. Emang itu salah? Apakah ada keyakinan ketika mengumpulkan tanah terus tanahnya tadi akan membuat kita sukses, membuat kita ini sebenarnya tidak seperti itu. Hanya simbolis saja. Kayak anggaplah orang Jawa itu kan banyak filosofinya ya. Kalau jadi orang Jawa itu misalnya kue dua anakmu pindah ke tempat tinggal yang baru ya, atau ke rumah yang baru, kemudian kamu disuruh bawa tanah sama air dari rumahmu yang lama biar anakmu betah. Atau maaf, ari-arinya dipindah, tanahnya dibawa kemudian dibawa ke rumah yang baru. Sebagai filosofinya saja supaya kebiasaan-kebiasaan lama di tempat yang lama juga masih bisa dibawa ke tempat yang baru. Filosofi tok, bukan berarti meyakini. Terus kalau misalnya ada bawa tanah dari 35 provinsi, nanti berharap IKN kita yang baru atau ibu kota negara kita yang baru biar makin sukses gara-gara tanah tadi, itu baru salah. Sedangkan di sini adalah penyatuan tanah dan air ini adalah sebuah kegiatan yang dimana orang-orang kita pada dulu, orang-orang leluhur kita pada dulu memang sudah mentradisikan ini. Pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan gereja, Allahu Akbar, pembangunan gereja dan lain sebagainya. Itu juga ada peletakan batu pertama ya toh, terus ada peletakan tanah dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah kegiatan yang menurut saya gimana ceritanya kalau pembangunan tadi yang dibangun adalah pesantren? Apa masih kalian anggap musik juga? Kalau buat aku sih gini ya teman-teman. Oke, mungkin secara Islam ketika dikategorikan begini, saya meyakini dengan tanah ini dipindah ke sini, tanah ini akan makin maju dan lain sebagainya. Oke, keyakinan kita akan bergeser. Secara agama kita akan sangat bergeser dengan posisi ini. Ya, secara Islam kita sudah terlihat, oh di luar jalur nih orang nih. Orang mau bangun sesuatu ya doanya sama Allah, mintanya sama Allah, jangan sama tanah yang sudah dikirim terus bisa. Sebetulnya keyakinan tadi itu tergantung dari sisi kita menilai, teman-teman. Dari segi pandang kita menilainya. Kalau ini, dari segi leluhur kita saja, mereka justru menyukai kegiatan ini. Mereka merasa dianggap, mereka tuh meminta restu sama leluhur, kemudian leluhur kita juga bahagia, bahkan leluhur kita merasa diambil hatinya sama anak cucunya dengan kegiatan ini. Karena ini adalah kebudayaan kita. Dan ternyata setelah aku cari tahu, kebudayaan ini bukan hanya milik orang Jawa, tetapi adat istiadat ini atau kebiasaan ini juga ada di beberapa orang di luar suku Jawa, teman-teman. Di luar basic presiden kita yang dari orang Jawa. Tapi di luar itu ya I don't know. Dan aku juga nggak mau tahu soal ini mungkin disengaja dijadikan alasan dan lain sebagainya. Kemudian ada anggaran Mas Tulus buat nyerbangin gubernur dan lain sebagainya. Itu biar jadi urusan pemerintah kita. Kalau toh itu nanti ada istilah kata ada korupsi dan lain sebagainya, suatu ketika juga akan terbuka dengan sendirinya, becek ketete olo ketoro. Jadi penjelasan di sini sama halnya dengan Mas Tulus. Kenapa Mas Tulus kok pengen mengumpulkan tanah dari 7 provinsi? Dan Mas Tulus tegaskan lagi, subscriberku yang baik, kalian sudah nonton video Mas Tulus yang ngomong soal pengumpulan tanah itu jauh sebelum ada kebijakan presiden ya. 2 atau 1 minggu sebelum ada kebijakan presiden. Dan aku sudah ngomong duluan, Eyang itu suruh aku bikin sedekah bumi dengan mengumpulkan tanah dari 7 provinsi. Eyang berpesan seperti itu. Tapi kemudian seminggu kemudian ada kebijakan baru dari Presiden Jokowi yang mengarahkan seluruh gubernurnya dari kabupaten dan juga kecamatan untuk mengumpulkan tanah dari beberapa tempat, kemudian dikumpulkan di IKN kita yang baru, di titik 0 IKN kita yang baru, sembari berkemah katanya. Seluruh menteri dan juga kabinetnya Presiden Jokowi. Jadi
sebenarnya saksinya juga banyak, subscriberku juga banyak. Aku jauh sebelum ada kebijakan itu, aku sudah membahas ini. Jadi jangan ada bahasa melu-melu, sok dukun, sok-sokan dan lain sebagainya. Jangan ada prasangka seperti itu. Silakan teman-teman yang sudah jadi saksi langsung klik di kolom komentar. Karena saya tidak merasa saya mengikuti apa yang Presiden Jokowi lakukan, tetapi justru saya duluan baru ada agenda itu. Selebihnya kalau Presiden sudah ada agenda dan tidak diumumkan, terus aku tahu dari mana kalau Presiden mau ada kebijakan itu? Kan nggak mungkin aku tahu. Aku ya orang biasa. Aku cuman, yang ini loh kerjaanku cuman penyanyi dangdut. Aku tuh bukan anggota keluarga presiden yang aku harus tahu apa yang sudah direncanakan presiden. Aku nggak harus tahu. Dan ini kegiatan itu sudah Mas Tulus bahas di video sebelumnya, jauh sebelum ada kegiatan yang ditentukan oleh presiden. Ada kebijakan ini. Jadi menurut saya ya kalau dibilang aku nyontreng atau aku ikut-ikutan melu-melu, latah dan lain sebagainya, jenengan yang komentar latah itu salah. Subscriberku yang lama sudah pada melihat dengan kondisi seperti ini, mereka juga semua sudah tahu. Kalau aku sudah bilang duluan, baru seminggu kemudian ada kebijakan. Aku aja kaget ketika ada subscriber yang komentar, "Mas, dibahas dong soal pengumpulan tanah di titik nol." Hah? Emang ada kebijakan itu, Mas? Ada. Sumpah demi Allah. Jadi Mas Tulus itu tidak tahu, demi Allah, demi Rasul. Awalnya tidak tahu kalau ada kebijakan itu, tetapi ternyata kaget ketika seminggu kemudian ada berita di mana Presiden menginstruksikan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk mengumpulkan tanah dan juga air, kemudian dikumpulkan di Kendi, yang dikumpulkan di salah satu tempat di titik nol ibu kota Nusantara kita yang baru. Nah, ini salah satu yang harus kalian pahami. Jadi kalau jenengan bilang saya latah, saya melu-melu, jenengan yang salah karena jenengan tidak nonton videonya, asal komentar di postingan Instagram, asal komentar di postingan YouTube saya, tetapi jenengan tidak menyimak apa yang sudah Mas Tulus sampaikan. Kalau jenengan minta dijelaskan atau digamblangkan filosofinya apa, kenapa harus seperti ini, ya ini satu hal yang sudah saya jelaskan, tapi memang tidak secara detail, tetapi mudah difahami. Banyak yang sudah mengerti dari video Mas Tulus yang sebelumnya. Nah, di video ini aku pengen sedikit menjelaskan kenapa Mas Tulus meminta untuk mengumpulkan tanah dari 7 provinsi, dan ini adalah salah satu pesan dari yang Mas Tulus yang meminta, kalau bisa selama 35 hari ke depan kamu gelar sedekah bumi, selama acara rapat di Merapi ini juga terselesaikan, ini akan ada acara puncak di tanggal 17. Yang kan mengatakan seperti itu. Kemudian nanti di tanggal sekian, di hari 35 hari setelah hari Jumat kemarin, semuanya akan berhenti, dan di 35 hari itu kamu kalau bisa bikin sedekah bumi. Apa yang kan wajar dong ketika aku bertanya, apa yang harus saya selesaikan, apa yang harus saya lakukan. Sedangkan saya dalam waktu itu saya udah bilang, saya jujur saya nggak mampu untuk segitu. Bikin sedekah bumi itu dana sekitar 7-10 juta. Teman-teman, yang kita butuhkan banyak sekali. Yang harus kita sedekahkan tuh banyak sekali. Nasi paling sedikit itu kita butuh 100 box nasi, ya. Dan nasinya bukan nasi yang biasa yang harus teman-teman lihat kita suka bagi-bagi nasi box setiap akhir bulan di setiap Jumat, bukan. Tetapi ini ada nasi gurih, ada ketan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah filosofi yang agak sulit untuk diselesaikan. Nah, inilah kemudian ada jangan Eyang untuk bertanya soal Mas Tulus suruh mengumpulkan tanah dari 7 provinsi. Karena Eyang juga tahu kalau teman-teman Mas Tulus, istilah kata Eyang itu subscriber itu adalah teman-temannya Mas Tulus, itu banyak yang tinggal di luar daerah. Makanya Eyang juga berpesan ini. Oke, Mas Tulus akan jelaskan secara detail kenapa mengumpulkan tanah. Aku secara detailnya juga sudah tanya, Yang kenapa sih harus pakai tanah? Sedekah buminya saja aku sendiri belum tentu sanggup. Sedekah buminya saja aku sendiri belum tentu mengerti. Lalu belum tentu bisa karena jumlah dana yang dibutuhkan sedikit lebih besar. Lalu kenapa Eyang malah suruh aku ngumpulin dana dari 7 provinsi? Alhamdulillah di antara orang-orang nyinyir yang jelek mulutnya ini, yang tidak suka dengan Mas Tulus, ngata-ngatain sok dukun, ngata-ngatain latah, sok tahu dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang paham ini dikumpulkan untuk tujuan apa, mereka paham. Tapi alhamdulillah meskipun yang nyinyir akeh, sing bantu juga akeh. Yang dari Sulawesi tanpa diminta, Mas dari Sulawesi butuh, Mas dari Jawa Timur butuh, Mas dari Jogja, di Jawa Tengah, semuanya sudah tanpa dikomando, mereka sudah datang. Nah, filosofinya adalah Eyang tadi kembali, Eyang sudah menceritakan, sudah memberikan gambaran seperti halnya yang seperti Mas Tulus bilang tadi loh, manunggaling kawula Gusti, kembali ke situ. Kita tuh harus diposisikan, dikembalikan, disatukan lagi. Dari sesuatu yang pecah disatukan. Kayak ibarat kata artefak yang pecah-pecah disatukan dulu. Ibarat kata permainan apa kayak sing disobek-sobek disambung-sambungin lagi. Ya,
kayak mozaik dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya tujuan awalnya adalah, filosofinya adalah mengumpulkan sesuatu dari sesuatu, dijadikan satu untuk mendapatkan satu, yaitu satu. Apa? Kesatuan. Simbolnya di situ. Simple sebenarnya. Kalau yang paham, kalau yang tidak paham, mandangnya secara agama. Waloh, neng agamaku yo nggak ono ceritanya bangun tanah kok dengan bangun bangunan kok dengan ngumpulin tanah dari tempat lain, nggak ada. Itu musyrik, itu haram. Itu kalau pandang dari segi agama. Makanya Mas Tulus kasih penjelasan di sini untuk menjelaskan bersatunya air dan tanah tadi sebetulnya ada sebuah simbol yang Mas Tulus baca dari rapatnya para leluhur kita di Gunung Merapi. Seperti ini. Kerucut ke atas, ada sebuah simbol namanya Manunggaling Kawula Gusti. Ketika semuanya sudah bisa bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan alam, bersatu dengan sesuatu, insya Allah semua makhluk akan berbahagia. Bukan perkara agama A, agama B, bukan perkara keyakinan A, keyakinan B. Tapi ini adalah tradisi dari daerah kita. Bukan untuk kita satukan dengan Islam, tetapi kita selaraskan. Apakah kira-kira nanti pas ngumpulin tanah terus bangunnya itu tidak membaca bismillah? Presiden kita meletakkan batu pertama gak baca bismillah. Emang kalian bisa jamin? Apakah sudah dijamin musyriknya? Apakah ada yang sudah menjelaskan ini semua salah atau ini musyrik di luar jalur dan lain sebagainya? Apa? Padahal tujuan awalnya hanya sebuah filosofi, melestarikan kebudayaan kita sebagai adiluhungnya orang Jawa, sebagai adiluhungnya masyarakat ketimuran yang punya ramah tamah yang tinggi, menghargai tradisi leluhur. Salah satunya Presiden kita Jokowi juga kan dari tanah Jawa. Kalau beliau masih melestarikan tradisi Jawa di dalam kehidupannya, di kabinetnya, di seluruh, istilah kata dinasionalkan tradisi Jawa tadi, apakah sepatutnya kita harus katakan, apakah sepatutnya harus kita hujat itu musyrik atau haram? Mereka membantu memperkenalkan, oh orang Jawa ini adiluhungnya seperti ini, ada caranya masing-masing. Mereka menghargai tempat, mereka menghargai, jangankan alam, tanah dan air saja mereka hargai. Orang Jawa hargai, bukan berarti untuk diyakini iki lho, makanya ngene iki lho rek, pikirane iki dikeplok-keplok ini lho ben sadar. Ya, jangan dari satu sisi, jangan dari satu sudut, saudaraku. Sama halnya ketika aku mengumpulkan tanah, banyak orang bilang, aduh kamu mengumpulkan tanah tuh kamu musyrik, kamu tuh Aku kadang-kadang capek ngomong sama kalian itu ya. Kalian itu kan udah dibilangin, kalau Indonesia Nusantara ini mau lepas dari musibah, kamu kembali ke porosmu, jangan lupakan tradisimu. Gitu loh. Ya saiki ngene rek, oke tradisi kita dulunya adalah budaya Hindu dan Buddha. Lalu kita selaraskan dengan Islam, memang salah. Selamatan loh, wong Jawa nggak iso mbok larang kon mandek selamatan. Walaupun di Islam selamatan itu nggak ada, emang di Islam ada 7 hari meninggal, 40 hari meninggal, mendak pisan, mendak pindo, nyewu segala macem, 1000 hari dan lain sebagainya. Emang di Islam itu ada? Ora ono. Adanya di Jawa. Kenapa tetap diselaraskan? Ya karena kami orang Jawa. Itu budaya kita, tetapi diselaraskan dengan agama gitu loh teman-teman. Tujuannya adalah sedekah. Oke, aku sedekah makanan. Kalau dulu menggunakan tradisi dengan agama, di luar agama kita yang mungkin kurang dengan syariah Islam, tapi sekarang baca doanya sudah bacanya bismillah, ya kan? Terus selamatannya, walaupun selamatannya di tempat makam keramat, selamatannya di punden, di gunung, di pohon-pohon yang besar, apakah mereka tidak mempersembahkan itu untuk orang lain, dimakan buat manusia juga, bukan buat jin? Mereka juga baca bismillah ketika berdoa. Jadi gini loh teman-teman. Oke, aku sih gini ya, aku sudah menjelaskan ya. Intinya adalah pengumpulan tanah dari berbagai macam daerah tadi, termasuk dari presiden dan juga dari saya pribadi yang akan gelar sedekah bumi untuk mengumpulkan ini. Menurut aku ini adalah seperti ya pesan Eyang. Aku menyatukan sesuatu, kemudian akan aku sebarkan atau aku pendam jadi satu, biar kembali menyatu. Yang semuanya repot-repot pecah-pecah tadi biar jadi satu lagi. Sama halnya dengan Presiden Jokowi. Ada istilah Manunggaling Kawula Gusti tadi loh teman-teman. Silahkan cari tahu Manunggaling Kawula Gusti itu apa.
Kalau sudah tahu jenengan akan paham ya. Mas Tulus sudah jelaskan loh ya. Terkait yang masih menganggap ini musyrik, menganggap ini haram, monggo kembali ke pikiran jenengan masing-masing. Kalau saya pribadi, saya menilainya di berbagai macam segi. Oke, secara agama mungkin ini salah. Ketika kita meyakini ada sesuatu yang mungkin gara-gara kejadian ini, orang akan beranggapan, oh ngumpulin tanah dan lain sebagainya musyrik. Oke, terserah. Tapi ketika kita selaraskan dengan agama kita, oke, oh mengumpulkan tanahnya ini budaya Jawa. Tapi ketika membangunnya, kita menggunakan agama kita, baca bismillah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu mengotori pikiran kita, terus akan-akan hina adat istiadat kita sendiri. Yang saya ketawain itu adalah satu, yang banyak menghujat justru orang Jawa sendiri. Padahal ini budayanya orang Jawa. Coba, apa nggak berarti kamu tuh sudah melupakan Jawamu? Kembali ke porosmu, kembali ke budayamu, oke? Itu yang sudah Mas Tulus jelaskan, semoga mengerti. Lek panggah ra ngerti, sono lunga ning kono, nonton kek, mau ke lapangan kayak terserah. Aku kadang-kadang capek menghadapi orang-orang seperti ini ya. Aku menjelaskan, maksud aku gini loh, aku tidak mau menganggap semua yang aku sampaikan tuh secara segi agama tok. Aku pengen dari Jawaku. Aku orang Jawa, aku keturunan asli Jawa. Bapak ibuku orang Solo. Jadi kalau misalnya aku juga masih menganggap pakam-pakam itu ada di sekitar hidupku, ya aku nggak masalah. Cuman memang kalau untuk yang kayak bakar minyak dan lain sebagainya, aku sudah tidak mau kasih sajen dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya sajen, dupa dan lain sebagainya juga ada filosofinya ketika kita ambil hikmahnya, kita ambil artinya. Cuman orang akan banyak mengatakan, udahlah itu malah nanti mengotori keimanan kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang harus kita luruskan. Oke, sekali lagi, tradisi dan kebudayaan kita sesuai dengan suku agama kita, termasuk orang Jawa, tidak bisa mungkin ketika akan kita satukan dengan Islam. Tetapi ketika kita sandingkan, kita selaraskan, semuanya akan bisa jadi satu. Ya, semoga dipahami orang baik. Yang lagi sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan, dimudahkan, dilunaskan hutangnya, dimudahkan untuk segala niat baiknya. Punya niat, punya dagangan, punya usaha, yang sedang usaha mungkin mau niat punya ini, punya itu, planning ini, dagang, semoga laris, dilancarkan sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Dan untuk yang sudah ketemu dengan pekerjaannya, semoga rezekinya berkah selalu. Yang belum ketemu dengan jodohnya, segera ketemu dengan jodohnya, amin. Dan juga semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang pilihan Allah dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Teman-teman yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_bp2. Kira-kira sarannya apa, pertanyaannya apa, boleh langsung dikirimkan ke kolom komentar langsung ataupun DM langsung ya. Yang mau sedekah, yang mau bantu sedekah nasi box dan lain sebagainya, bisa hubungi Mas Tulus langsung di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp. Tapi nggak usah ribet-ribet, nggak usah berlibet-libet ketika berkomunikasi sama Mas Tulus, langsung komunikasi aja. Jadi Mas Tulus itu ketika akan menyampaikan sesuatu suka ribet, suka banyak yang ngantri. Jadi daripada nanti WhatsApp-nya nggak dibaca, ketumpuk sama WhatsApp yang lain, jadi to the point aja, langsung blok gitu ya. Terima kasih banyak orang baik, sehat selalu buat kita semua, murah rezeki. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau punya rezeki, dibantulah sedekah nasi boxnya ya. Dan juga tuh kalian yang mungkin tidak punya, lagi nonton iklan pendeknya, jangan dilewatin. Kalau yang panjang boleh dilewatkan, oke? Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu orang baik. Dah, assalamualaikum.